Perkenalkan, nama saya Yakobus dari Prodi Ilmu Politik FISIP Untan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada Agustus 1902 dengan nama Muhammad Hatta. Proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia ini pun adalah seorang muslim yang taat. Ia lahir dari perpaduan darah ulama dan saudagar di kampungnya, Batu Hampar. Pada masa kecilnya, ia menghabiskan waktu dengan belajar mengaji bersama dua syekh ternama, yaitu Syekh Muhammad Jamil Jambe di Bukit Tinggi dan Syekh Abdullah Ahmad di Padang. Melihat latar belakang keluarga, agama, dan pendidikan yang ada pada Bung Hatta, tentu kita akan menebak dia adalah seorang yang memiliki paham ideologi atau pemikiran yang Islamis. Namun semua anggapan itu salah. Bung Hatta memiliki latar pendidikan ala barat yang kuat. Hatta berkembang menjadi seorang pemuda yang modern, sekaligus dekat dengan perilaku keagamaan yang saleh. Sehabis belajar tentang surau dan memperdalam Al-Quran, pendidikannya pun dilanjutkannya di Padang. Dan di kota itulah kesadaran politik sebagai anak bangsa tumbuh dan berkembang, terutama dalam kedudukannya sebagai pelajar di Sumatera Nenbon, yang menjadi awal pemikiran dan ideologi Hatta selanjutnya. Pendidikan barat yang ia dapat membuat ia dapat menerima berbagai paham dari ideologi yang ada pada saat itu. Luasnya bacaan dan mintanya pada sastra membuat ia banyak tersinggung dengan berbagai ideologi. Contohnya Marxisme, sosialisme, dan liberalisme, Islamis, dan masih banyak lagi pemikiran yang dikenal oleh seorang Hatta. Dalam catatan berbagai pengamat politik, Hatta semenjak berada di negeri Belanda, ia termasuk seorang penganut sosialis. Dasar-dasar pemikirannya dibentuk di kalangan sosialis. Beliau banyak menulis di buletin milik kalangan sosialis. Tapi hal yang paling mencolok dari Hatta adalah sikap politiknya tersebut tumbuh menjadi seorang sosialis yang rasional. Artinya, Hatta tidak terseret pada suatu pemeluk paham yang anarkis atau sebagai sosialis yang melankolis dan romantik terhadap gelora perjuangan. Perilaku rasional yang ini secara tidak langsung memberikan sumbangan pada pembentukan awal republik ini. Hal paling mendasar dan khas dari Hatta adalah ia bisa menjadi seorang rasional tanpa kebarat-baratan. Banyak orang yang mengenalnya berkali-kali berkisah bagaimana tokoh bangsa yang taat menjalankan perintah agama ini menjauhi dansa dan berbagai kehidupan pergaulan barat. Ia ambil dari barat hanya visi dan sikap disiplinnya serta keterampilan mengelola organisasi. Ketika datang pertama kali ke Belanda, seorang Hatta datang untuk menjadi seorang komunis. Pemikiran haluan Levis adalah suatu yang melahirkan pesona, merangsang pemikiran. Komunis merupakan sebuah panggilan jiwa bagi pemuda di dunia ketiga. Seolah-olah ia menjadi suatu antusias alat untuk menggulingkan imperialisme. Seorang Hatta kemudian cepat bergerak. Ia mengerti bahwa ada semacam tahyul ilmiah dalam pesona komunisme. Lalu karakter komunisme yang memang tidak cocok dengan kepribadian Hatta yang tahan menyendiri, dikarenakan komunisme cenderung merayakan pergerakan fisik ramai. Hatta juga pernah mengkritik sekaligus menulis risalah tentang teori Marx pada tahun 1962 di Banda. Bunyi kritiknya terhadap Marx tidak memperhatikan munculnya banyak faktor irasionalitas dalam masyarakat. Buruh yang dibelanya dalam kasus Jerman malah mendukung fasisme
dan menindas kelas mereka sendiri. Irasionalitas memang ada di mana-mana. Meski mengencam dan menolak paham komunisme dan Marxisme, seorang Hatta ternyata lebih terpaku dengan ekonomi politik aliran historis daripada ekonomi klasik. Hatta dengan tegas membedakan teori ekonomi, politik ekonomi, dan orde ekonomi. Gagasan ekonominya lebih banyak mengacu kepada Gustav Schollmoller, Werner dan Sombart dan Karl Marx sendiri daripada ekonomi macam Adam Smith. Ilmu ekonomi dalam pandangannya bukanlah ilmu yang antiteoris seperti matematika, melainkan ekonomi merupakan ilmu sosial yang hidup menurut perkembangan zaman. Dasar pemikiran Hatta sesungguhnya adalah kepercayaan pada kemungkinan kehidupan politik yang demokratis dalam situasi kolonial. Sudah tidak terhitung lagi betapa banyak karya dan kontribusi besar Bung Hatta untuk negeri ini. Mulai dari saat ini ia menjadi pejabat tinggi negara maupun setelah pensiun dari lingkungan pemerintah. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menjaga dan menjalankan apa yang menjadi cita-cita dari Bung Hatta itu sendiri. Secara pemikiran ekonomi, Hatta adalah seorang pemikiran tentang koperasi, sedangkan secara politik, Hatta berideologi sosialisme demokrasi. Hatta adalah seorang yang memang menentang penjajahan, sehingga ia sangat setuju dengan konsep non-kooperasi terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Hatta menginginkan Indonesia bisa mandiri seperti yang dilakukan negara yang terjajah lainnya, contohnya Hindia. Hatta juga bisa disebut sebagai seorang pemikiran demokrasi. Dia sangat setuju dengan demokrasi, sebuah konsep demokrasi parlementer, sehingga disinilah saat ia masih di Belanda sering menimbulkan perbedaan pemikiran dengan Tan Malaka. Hatta sebagai seorang condong dengan demokrasi parlementer dan banyak partai politik, sedangkan Tan Malaka lebih menyukai sistem satu partai. Hatta adalah seorang tidak membawa nilai-nilai demokrasi ala barat atau yang sedang berkembang, tetapi pemikiran Hatta, demokrasi itu harus berasal dan mengakar dari kaum-kaum pribumi dari Indonesia, tidak semena-mena impor dari barat dan mengandung unsur-unsur asing. Sehingga disinilah saat Hatta sudah tidak lagi menjabat wakil presiden, Hatta benar-benar kritis dan mengingatkan Soekarno tentang arti penting demokrasi di Indonesia melalui surat-suratnya. Konsep demokrasi ala Indonesia yang diungkapkan oleh Hatta telah tertuang dalam bentuk bukunya yang berjudul Demokrasi Kita. Demokrasi yang ditekankan oleh Hatta dalam buku Demokrasi Kita adalah tentang kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan tuan, dan menonjolkan sistem permusyawaratan. Awalnya, Hatta memaparkan tentang kebangsaan dan kerakyatan. Kebangsaan adalah suatu huruf yang dapat membangkitkan pergerakan kemerdekaan yang tidak dapat disia-siakan, sekalipun oleh mereka yang tidak menyukainya. Kerakyatan saat Hatta masih berada di PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia, PNI baru memiliki asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum, peraturan-peraturan negeri haruslah berstandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagialah bagi rakyat kalau ia beralaskan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat ini yang menjadikan sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Demokrasi yang dibawakan oleh Hatta tidak terlepas dari demokrasi parlementer.
Hatta mengungkapkan bahwa demokrasi atau pemerintahan rakyat sekarang dilakukan dengan jalan perwakilan. Rakyat memilih wakilnya setiap waktu yang ditentukan di dalam Dewan Rakyat. Menurut Hatta, dasar demokrasi sekarang, pemerintah dapat berdiri kalau diakui dan disetujui oleh parlemen. Dewan Rakyat dapat menjatuhkan pemerintahan setiap waktu dengan menerima mosi tanda tidak percaya atau dengan menolak prerogatif yang dipertimbangkan oleh pemerintah kepada parlemen. Dan apabila pemerintah yang dijatuhi itu menyangka bahwa gelagat Dewan Rakyat itu tidak cocok dengan kemauan rakyat yang banyak, maka ia berhak membubarkan Dewan Rakyat dan mengadakan pemilihan baru untuk menduga kemauan rakyat yang sebenarnya. Inilah pemikiran demokrasi parlementer ala barat yang dipaparkan oleh Hatta. Hatta juga mengungkapkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut dasarnya adalah bahwa rakyat dapat menentukan nasibnya tidak saja ada puncak pemerintahan negeri, melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa, dan di daerah. Jadi pada sebuah hak ekonomi dalam pembentukan peraturannya masing-masing, tetapi tetap berpedoman dan menjalankan peraturan tertinggi. Kalimat ini menunjukkan bahwa Hatta adalah seorang pengagum bentuk federasi dalam suatu negara atau otonomi, bukan sebuah kekuasaan yang terpusat. Sekian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.